Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran matematika membahas tentang bangun ruang sisi lengkung. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan berberkah dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pekan lalu sudah dibagikan soal ini sebenarnya, jadi semoga sudah ada yang kerjakan ya. Hari ini kita bahas bersama karena insya Allah besok kita ini mungkin akan diujikan soal yang serupa. Nanti kalian kerjakan sendiri sebagai tugas untuk bangun ruang sisi lengkung. Oke, ini kumpulan soal-soal ujian nasional. Waktu di zaman ujian nasional masih ada ya. Yang pertama itu tentang bangun ruang sisi lengkung adalah tabung. Jadi sebuah tabung diketahui sebuah tabung berdiameter alasnya itu 20 cm. Diameter alas 20. Dengan kata lain bahwa jika diameter alas 20 berarti jari-jarinya itu 10 cm. Ya, 10 cm. Nah, kemudian pi ditentukan, pi 3,14, kemudian tingginya 25 cm. Pertanyaannya adalah luas seluruh permukaan tabung. Ingat, materi sebelumnya, permukaan tabung itu terdiri, ada 3, tapi bangunnya cuma 2. Yang pertama adalah terdiri dari 2 alas atas dengan bawah yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang satunya adalah selimut. Jadi selimut tabung ya. Masih diingat luas permukaan tabung? Alasnya ada 2 berbentuk lingkaran, berarti 2 kali luas alas atau luas lingkaran ditambah luas selimut. Itu sama dengan 2 kali rumus luas lingkaran itu pi R pangkat 2 ditambah luas selimut bagaimana? 2 pi kali R kali tinggi. Atau kalau jika kita sederhanakan 2 pi kali R, sini masih ada R-nya, sisa pangkat 1 kali R ditambah. Ini sisa T yang tersisa, berarti ditambah T. Jadi inilah rumus luas permukaan untuk tabung. Jadi harus ini kalau lupa ya ingat saja itu. Permukaan tabungnya terdiri dari lingkaran ada 2 dengan selimut tabung. Ini kan sudah ada semua nilainya ya. Jari-jarinya ada 10, tingginya ada 25 cm, kemudian pi-nya 3,14. Berarti tinggal kita masukkan angka-angkanya. Yang sama dengan 2 kali pi-nya 3,14 kali jari-jarinya 10 kali lagi jari-jari 10 ditambah tingginya 25. Itu sama dengan berapa itu hasil kalinya? Ini 10 bisa habis jadi komanya ke belakang ke sini. Jadi 3,14. 3,14 berubah jadi 31
dikali 2. 31,4 kali 2 itu 2 kali 4 kan 8. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, berarti 62,8. Kali 10 tambah 25. Berapa 10 tambah 25? 35. 35. Berapa hasil kalinya, Nak? 62. 62,8 kali 35 berapa? Bisa dihitung? Dapat berapa? 2.198. 2.198 cm persegi. Iya. Oke, betul ya. Oke, jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan. Silahkan perhatikan dulu, siapa tahu ada kesalahan perhitungan. Ada ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi jawabannya adalah bravo. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Sebuah drum berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 70 cm. Ini ada drum jari-jarinya itu 70 cm dan tingginya 100 cm. Itu berisi minyak tanah penuh ya, penuh. Berarti volume minyak tanahnya ya sama dengan volume kapasitas drum itu. Jadi harus cari dulu berapa volume drum yang dapat memuat minyak tanah. Kemudian minyak tanah tersebut akan dituang ke dalam tabung kecil. Nah, tabung kecil dengan panjang jari-jari 35 cm dan tinggi 50 cm. Pertanyaannya, banyak tabung kecil yang akan diperlukan. Nah, ini kita bandingkan saja. Jadi volume tabung besar per volume tabung kecil. Sini satuannya sudah sentimeter semua, jadi tidak perlu ada kita konversi. Berbentuk tabung dengan panjang jari-jari. Rumus volume tabung apa rumusnya? Ingat, rumus luas volume itu selalu luas alas kali tinggi. Tabung itu kan alasnya berbentuk lingkaran, berarti luas alas lingkaran pi r kuadrat kali tinggi. Maka volume tabungnya adalah pi r kuadrat kali tinggi. Ini tentunya jari-jari tabung yang besar kali tinggi tabung yang besar per pi r kuadrat kali tinggi juga, tapi untuk tabung yang kecil. Ya, ini pi-nya sudah bisa kita habiskan, tidak perlu dihitung. Dikoreksi jika ada yang salah ya, seperti salah tulis. Kemudian jari-jari tabung besar itu 70 cm. Berarti 70 pangkat 2 ya. Kita tulis 2 kali saja, 70 kali 70. Kali tingginya itu 100. Per lagi. Jari-jari tabung kecil. Mana jari-jari tabung kecil? Itu 35. Jadi 35 pangkat 2 berarti 35 kali 35. Kali tinggi tabung kecil berarti 50.
Ini kan bisa kita sederhanakan. Ini 70 bisa dibagi 35 ya. Berapa hasilnya? 2. 2 ya. 2. Ini juga 2. Mana lagi bisa dibagi? 100 ya. 100 bagi 50 berapa? 2 juga ya. Berarti perbandingannya volume tabung besar dengan volume tabung yang kecil 2 kali 2 kali 2 berarti 8/1. Atau volume tabung besar sama dengan 8 kalinya volume tabung yang kecil. Berarti berapa banyak tabung kecil yang diperlukan? Ya jelas harus ada 8. Maka jawabannya 8 buah atau delta. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini masih materi tabung. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya, bangun ruangnya apa namanya ini? Bangun ruang apa? Kerucut. Kerucut. Garis PQ adalah garis apa itu PQ? PQ. Mana PQ? Ini ya. P ke Q. Ini kan kalau ini tinggi. Ini tinggi ini. PQ itu berada di alas, ini bentuk lingkaran, berarti dia adalah diameter. Oh, astagfirullah, PQ ya. PR yang diameter. Sorry. Salah. PQ itu adalah garis pelukis. Diameter itu adalah PR. Ini PR. Diameter PR. Kemudian jari-jari itu ya setengahnya dari PR. Kalau di sini ada titik O, berarti jari-jarinya OR ataukah OP. Kalau ada titik O di situ. Garis pelukis itu PQ atau RQ atau QR terserah. Garis tinggi kalau di sini titik O berarti QO atau OQ. Nah, itu garis tinggi. Ini bagian-bagian dari kerucut ya. Karena ditanyakan PQ, maka jawabannya adalah garis pelukis. Oke, itu soal nomor 3. Sekarang nomor 4. Ini bangun ruang sisi lengkung yang kedua, kerucut. Suatu kerucut memiliki diameter alas 14 cm. Diameter 14, berarti jari-jarinya itu 7 cm. Karena diameter itu adalah setengah dari, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Dan tinggi 24 cm. Luas permukaan kerucut. Nah, sama halnya dengan tabung. Jadi permukaan kerucut itu ada selimut kerucut, kemudian ada alasnya cuma satu. Jadi luas permukaannya sama dengan luas lingkaran atau luas alas tambah luas selimut. Luas lingkaran itu pi R kuadrat tambah ini pi R kali S. Selimut, garis pelukis ya. Yes. Itu ya.
Oke, yang belum diketahui ini adalah garis pelukis. Nah, ingat rumus Pitagorasnya ya. Tunggu dulu, ada yang kan kalau kita gambar kerucut ya, gambaran kasarnya seperti ini. Ini ada tinggi, ini ada jari-jari. Nah, ini garis pelukis S. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Jari-jarinya 7, tingginya 24. Nah, cara mencari jari-jarinya, cara mencari S-nya ya, gunakan rumus Pitagoras. Masih ingat triple atau hafal triple Pitagoras? 7, 24 berarti sisi miringnya berapa? 25. Iya, 25. Jadi kalau hafal yang tidak perlu. Langsung saja 25. Nah, langsung jadi sama dengan Pi. Pi-nya tidak ditentukan berapa ya. Ambil 22/7. Mudah. 7 kali 7 R pangkat 2 ya. Ditambah 22/7 kali R. R-nya ya, R-nya 7 juga. Kemudian garis pelukisnya 25. Nah, ini kan bisa. Ada bisa habis ini, habis 7-nya juga. Jadi sisa 22 kali 7. 22 kali 7 berapa? 154 ya. Tambah 22 kali 25 berapa? 500 berapa? 50. 550. Jadi totalnya berapa itu? 600. Kok 600 ya? Oh, pi-nya tidak diganti. Aduh, pi-nya ada. Pi-nya tidak diganti nilainya. Aduh, kurang diperhatikan tadi pilihannya. Pi-nya tetap. Kalau begitu, ini 7 pangkat 2 pi ditambah R-nya itu 7, S-nya 25 pi. Nah, ini 7 pangkat 2 49 pi ditambah 7 kali 25 berapa? Coba dihitung. Berapa? 7 kali 25. 175. Berapa? 175. 175. 175 pi. Sama dengan berapa kalau ditambah dengan 49? 224. 224 pi sentimeter persegi. Nah, ini tadi kita ganti nilai pi-nya. Kita tidak perhatikan terlalu serius ya. Jawabannya C. Oke. Nah, ada yang tanyakan silahkan. Kita bahas dulu nomor 5. Ini videonya, rekamannya sudah mau selesai ya. Putri akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang permukaannya ya selimut tabung, berarti akan ditutup penuh dengan hiasan dari makanan.
Jika diameter tumpeng 28 cm, diameternya 28, otomatis jari-jarinya 14. Dan tingginya 48 cm. Maka luas tumpeng yang akan dihias makanan. Luas tumpeng yang dihias makanan berarti selimutnya saja. Rumus luas selimut kerucut. Itu pi kali R kali S. Nah sekarang triple Pitagoras. 14, 48 berapa? Ini kan sama saja. Kalau kita gambarkan. Kalau hafal triple Pitagoras tadi. Ini kan misalkan sini 14. Sini 48. 14 itu berapa kali berapa? 14 itu 2 kali 7. 48 itu 2 kali 24. Artinya di sini 2 kali berapa? Tadi 7. 7, 24 pasangannya berapa? 25 berarti Iya. 50. Iya, betul sekali. Berarti di sini harus 50. Dapat dari 2 kali 25. Tuh. Jadi kita dapat S-nya. S sama dengan 25 cm. Nah, itu kalau gunanya kalau triple Pitagorasnya dihafal. Oke, kita lanjut. Pi-nya 22/7. Soalnya disuruh gunakan 22/7. R-nya 14. S-nya 25. Ini 14 bisa dibagi 7. Dapat 2. Berapa hasilnya ini, Nak? Ini kan 22. Sini 2. Berarti 4 kali 25. 4 kali 25 itu berapa? 100 ya? 44 kali 25. Berapa? Halo? Berapa? 4. Kan 22. 22 kali 2 itu 44. Dapat 1100 cm persegi. Oke, kenapa kalau kita lihat pilihannya tidak ada, kita baca ulang. Putri akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang permukaannya akan ditutup penuh dengan hiasan dari makanan. Ya, jika diameter tumpeng 28 cm dan tinggi 48 cm, maka luas tumpeng yang akan dihias makanan ya kan 1100 saya. Karena apa yang keliru ini? Banyak yang keliru ini. S25 di sini ya. Oke, ternyata S-nya salah tulis, bukan 25 karena sudah dikali 2 ya. Harusnya di sini 50. Kedapatlah 2200. Oke. Oke. Untuk 5 soal dulu pertama, kita tutup dulu Zoom-nya, kita lanjut. Link gabung sebentar lagi ya. Karena waktunya sudah mau habis. Kita masih ada 5 soal selanjutnya lagi. Oke, Nak, sebentar kita gabung lagi, tunggu linknya, oke? Oke.